saya ingin melihat senyuman kebahagiaan dari dalam diri ayah saya karena kakeknya sembuh. Semoga dengan adanya usaha ini, bantuan ini, ayah saya bisa dapat kembali sehat seperti dahulu kala dan menemani saya sampai akhir nanti. Awal-awal saya tidak terjadi keluhan, Mas. Seingat saya waktu saya sarcap malam-malam mau persiapan berganda dan segalanya, kan harus dituntut fisik yang kuat karena kata kita akan berjalan dari Cipatat sampai Cilacap, katanya jalan kaki. Nah, akhirnya kita penguatan tiap hari, waktu itu malam sebelum apel malam saya penguatan sendirilah karena kita sudah sarcap. Akhirnya saya naik restok. Naik restok mungkin saya kurang paham karena cuaca Bandung itu kan cenderung lembab. Saya tidak tahu kalau tiang restok itu besinya itu berembun. Nah, saya naik, baru mau saya ayun, lepas. Jatuh terduduk langsung brosot ke bawah. Nah, waktu itu saya nggak bisa jalan sama sekali. Pinggang ke bawah sudah nggak ada rasanya. Astagfirullah, saya bilang gitu, masa saya lumpuh, saya bilang gitu. Akhirnya saya ditolong, dipapah ke barak. Sampai di barak saya dikasih balsem itu, Mas. Pokoknya harus dibalur balsem biar panas katanya. Sambil nunggu tukang urut di sekitaran Cipatat itu. Urut rutin itu, Mas. Tiap habis apel malam saya urut. Nggak tahu tuh kurang lebih sebulan kali, Mas, dari jatuh awal itu bisa jalan. Terus saya coba lari jalan. Bisa saya, Mas. Akhirnya pada jatuh waktunya berganda itu mulai, udah, Mas, saya jalan normal seperti orang biasa. Nah, nggak ketinggalan juga. Habis itu pelantikan selesai, dinas saya penempatan kena dan ambil penugasan, Mas. Waktu itu ada program dari Kasat dan ambil penugasan setahun karena saya harus ngapus teman saya, senior saya yang di sana. Dapatlah saya di sana, kebetulan di Kodam 16 di Kodim Tual. Saya dapat jabatan dan ramil Jirol Pulau Aru, Kodim 1503, Ramil Jirol 04. Hutan itu, Mas, koramilnya kayak pos, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, jauh dari mana-mana lah, Mas. Saya ceritanya bisa pulang ke sini itu, Mas, waktu itu istri saya sakit, Mas. Istri saya sakit, saya nggak tahu, setiap telepon itu terengah-engah, napasnya tersengal-sengal gitu. Saya penasaran, akhirnya saya diizinin waktu itu, Dandimnya Letkol Guntur, saya diizinin pulang 1 minggu. Ternyata istri saya punya kanker, Mas. Dirawatlah di rumah sakit RST Semarang karena istri saya posisinya ada di Purwodadi Semarang. Di situ terus baru 3 hari dirujuk lagi ke rumah sakit Magelang, Mas. Habis itu di situ sampai 1 minggu juga katanya stadiumnya sudah tinggi, saya harus dibawa ke Gatot Subroto. Nah, sejak itu dibawa ke Gatot Subroto selama 4 bulan saya jagain, nggak dinas saya, tapi tetap komunikasi sama dandim saya, katanya suruh merawat. Nah, di dalam proses itu 4 bulan itu, Mas, saya di AC terus. Kaki saya itu sudah mulai sering kesemutan itu, Mas, sering kesemutan, tapi saya nggak gubris lah karena saya konsentrasi pada istri. Habis itu mungkin sudah nasib garis tangan istri saya itu, dia almarhum, Mas.
nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mungkin ini takdir. Wah, saya stres. Saya stres, di sisi lain anak saya dua, yang satu baru kelas 6 SD, yang satu baru umur 2 tahun itu. Saya sempat sampai 7 hari, habis itu saya balik lagi ke Tual. Kata Dandim, udah kamu balik aja, nanti pindah katanya. Nggak lama saya nyampein ke Dandim, saya pengen mengajukan permohonan pindah ke Jawa untuk mengurus anak saya. Karena anak saya ikut neneknya sudah sepuh, tidak mungkin mengasuh anak-anak yang masih balita. Akhirnya waktu itu singkat cerita Dandim meng-ACC Mas, bikin permohonan saya ke Korem, ke Kodam itu. Akhirnya surat saya dikirim ke Suat, akhirnya dapat surat balasan. Saya pengennya di mana, yang penting di Jakarta, saya bilang begitu. Akhirnya surat saya sesuai tujuan itu, waktu itu permohonannya ke Impolata sini Mas. Akhirnya seiring berjalan waktu, kok makin lama makin lemah kaki saya yang sebelah kanan, terutama yang kiri masih normal. Akhirnya saya berusaha terapi urut, terapi akupuntur, tusuk jarum, dimana itu seperti di Pondok Gede, di situ ada Jatinegara tuh, Jalan Raya Bekasi itu ada. Kemana-mana, setiap orang ngomong saya ikutin itu, yang penting obat. Awal-awal 2016 itu kan kita mau sama ya misalnya KP kapten itu, kok kaki saya kesemutan terus gitu, kesemutan terus. Kenapa ya, apa punya rematik, sehingga saya terganggu lah Mas, terganggu karena nyeri, kok kaki saya kebas terus, kesemutan terus gitu. Akhirnya saya waktu itu diajak Sersan Dodi anggota saya MRI, hasilnya singkatnya itu kata analisa dokter saya urat kejepit Mas. Nah itu saya baru sadar. Nah, sebetulnya saya juga pengen sembuh Mas, pengen sehat, karena saya pengen lihat masa depan anak saya juga, pengen ngerawat anak saya juga. Cuma saya juga tidak mau dibilang cengeng, kaki sakit, nggak masuk. Saya juga bisa, sebetulnya saya nggak kuat juga Mas, mental saya nggak kuat juga. Tapi saya ya karena masih saya punya tanggung jawab anak istri. Ini istri yang kedua ya Mas ya. Saya tentara, saya masuk walaupun kadang istri saya suruh bawa tongkat. Tapi saya nggak mau bawa tongkat Mas. Saya malu. Sebetulnya hati saya sedih Mas. Tapi saya tidak mau menunjukkan kesedihan saya Mas. Sebetulnya saya sedih juga Mas, saya nggak percaya diri, saya malu. Tapi saya punya tanggung jawab dan saya merasa tentara. Saya punya anak istri, jadi kalau saya keluar jadi tentara, masa depan anak saya juga nggak tahu. Karena saya masih balita, ada 1 SD sama 1 baru masuk kuliah. Jadi saya nggak mau juga istri saya itu meremehkan saya gitu, bahwa saya mampu gitu. Melihat keadaan Bapak seperti itu tuh kasihan sekali. Cuma saya tidak mau menunjukkan rasa kasihan saya di hadapan Bapak. Takut Bapak merasa
minder atau gimana. Akhirnya saya tunjukkan, biarin aja, saya yang susah, kalian jangan susah. Walaupun keadaan saya seperti ini, saya mampu gitu Mas. Jadi saya pengen menunjukkan dia bangga sama saya. Makanya saya tidak pernah mengeluh Mas. Semua saya kerjain, saya berangkat dari ujung aspal rumah saya di Wahana Pondok Gede. Nah, kebetulan istri kan searah dari kerja di Rumah Sakit Kramat Jati itu. Bareng sama istri saya. Nanti istri saya turunin di Kramat Jati, Rumah Sakit Polri, saya lanjut ke Mabesat. Setiap hari saya masuk. Mungkin orang-orang lihat saya, nggak tahulah, aku tidak gubris lagi sebelah mata atau bagaimana. Yang penting satuan ini masih mau menerima saya masih bekerja. Kecuali satuan ini sudah tidak mau menerima saya, mungkin saya apa boleh buat, mungkin saya berpikiran saya mau pensiun dini tadinya. Tapi dengan kekurangan itu saya tidak mau terus duduk-duduk saja atau diem aja. Saya nggak bisa Mas, karena hati saya masa saya bekerja dapat gaji saya diem saja gitu. Itu hati saya sendiri Mas. Tapi ya akhirnya seperti inilah, kemarin seperti ketemu Kasat. Saya juga nggak nyangka, saya juga nggak pengen ibaratnya merengek-rengek gitu Mas. Biarin mungkin kemarin tuh ya mungkin sudah waktunya atau nasib saya ketemu Kasat gitu. Saya juga udah nggak lihat Kasat kemarin karena tiba-tiba Kasat dari belakang saya. Mas, kenapa kakinya? Saya langsung hormat. Siap Kasat. Sakit, jatuh. Jatuh dari mana? Akhirnya terjadi interaksi lah Kasat. Akhirnya lama nanya saya di situ. Ada kurang lebih 15 menit. Jatuh kenapa? Siap, Kasat, jatuhnya sudah lama. Waktu saya sarcap. Jatuh dari mana? Jatuh dari resto Kasat. Oh begitu. Akhirnya singkat cerita Kasat ngasih petunjuk. Udah ke tempat fitness. Langsung ke tempat fitness. Nanti saya kasih obat. Pas posisi saya balik badan mau menghadap Kasat, karena antara lantai fitness sama lantai jalan itu ada terap-terapan. Saya jatuh di situ. Gini Pak Kirmanto, Mas Kirmanto, kamu cerita kronologisnya. Setelah saya cerita panjang lebar, Kasat sudah menang. Wah kamu HNP, uratmu kena, kamu harus berobat. Siap Kasat, siap Kasat, saya terima. Kamu harus sembuh. Sudah berobat apa kata Kasat? Siap, pernah MRI di Kado Subroto. Tapi kenapa enggak operasi? Siap, saya takut waktu itu. Dia udah jelas karena saraf dari sini. Makanya ini harus kita cek teliti atas perintah saya. Ya, siap. Jangan takut operasi, siap. Yang teliti, pemeriksaan yang lengkap. Habis itu apa? Operasi, ayo harus operasi. Oke, siap. Sudah selesai. Makasih. Saya merasa sudah saya pasrah kalau memang Kasat ngasih rezeki saya untuk kesembuhan saya mau ikutin beliau.
Kapten Kirmanto ini mengalami stroke. Stroke itu adalah gangguan aliran darah ke otak, bisa pecah, bisa tersumbat. Kebetulan yang Pak Kirmanto ini adalah yang tersumbat. Penyebab daripada stroke Pak Kirmanto ini setelah kami evaluasi dengan MRI, dengan pemeriksaan rutin dan laboratorium adalah karena darah tinggi. Terus ini mau diapain, Mas? Rencana mau kita operasi, Bu, besok rencananya. Ini ada saraf kejepit di tulang punggung nomor 12 dan tulangnya udah hancur gitu. Jadi rencana kita buka, kita stabilisasi, harapannya biar tidak makin parah karena sekarang jalannya udah susah. Terima kasih sekali kepada Bapak Hasan yang telah perhatian dengan suami saya, membantu pengobatan suami saya. Sebetulnya penyakit stroke itu bukan penyakit yang karena sifatnya tadi tiba-tiba, maka itu bisa dicegah. Kalau di kalangan militer seringkali dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan berkala. Yang kalau kita lakukan, maka seseorang itu kalau terkena hipertensi atau gula yang menjadi penyebab lain yang sering, itu akan ketahuan di dalam pemeriksaan itu. Jadinya seseorang itu habis kena gula, kena darah tinggi, menjadi kena stroke itu perlu waktu 5, 10, 15 tahun, 20 tahun. Maka kalau seseorang itu melakukan pemeriksaan yang pemeriksaan berkala, rikes berkala tadi tiap tahun, mudah-mudahan tidak ada yang terkena. Tetapi pada masyarakat yang memang dengan keterbatasan dana segala macam, finansial yang terbatas untuk pemeriksaan tiap tahun, pemeriksaan 3 tahun sekali, pada orang yang sehat tidak ada apa-apa, itu rasanya sudah lebih dari cukup untuk bisa mencegah terjadinya stroke. Saya ingin melihat senyuman kebahagiaan dari dalam diri ayah saya karena kakeknya sembuh. Semoga dengan adanya usaha ini, bantuan ini, ayah saya bisa dapat kembali sehat seperti dahulu kala dan menemani saya sampai akhir nanti. Semoga suami saya bisa beraktivitas kembali.